Nah udah, Bisa dekat banyak. bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsya Muhammad Ramadan dengan NIM 12310610058. Saya akan menjelaskan mengenai Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah salah satu konsep atau konstitusi pertama yang ada di dunia. Konsep ini diikuti oleh berbagai negara-negara maju dan negara-negara Eropa yang adidaya. Latar belakang historis daripada Piagam Madinah adalah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, saat itu bernama Yasrib. Kota ini dilanda konflik berkepanjangan antara dua suku Arab utama, Aus dan Khazraj. Perseteruan ini berakar pada persaingan politik, ekonomi, dan balas dendam turun-temurun. Selain itu, terdapat komunitas Yahudi yang terdiri dari tiga suku besar, yaitu Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah, yang menguasai perdagangan dan memiliki pengaruh signifikan. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, peristiwa hijrah, beliau diundang sebagai pemimpin netral untuk mendamaikan konflik dan membangun tatanan sosial baru. Piagam Madinah disusun sebagai kontrak sosial yang mengikat seluruh penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi, maupun penyembah berhala dalam satu kesatuan politik. Struktur dan isi detail Piagam Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang mencakup prinsip-prinsip koeksistensi, keadilan, dan pertahanan bersama. Beberapa poin kuncinya adalah pembentukan ummah atau komunitas terpadu. Pasal 1-23 menyatakan bahwa semua pihak Muslim, Yahudi, dan suku-suku Arab adalah bagian dari ummah wahidah atau satu komunitas yang setara. Prinsip yang kedua, la yu'minu mu'minu li kafirin alal mu'min. Seorang mukmin tidak boleh melindungi orang kafir untuk melawan mukmin lain, menekankan loyalitas kepada komunitas Madinah. Hak dan yang kedua adalah hak dan kewajiban suku-suku. Setiap suku, termasuk Yahudi, memiliki otonomi dalam urusan internal, seperti hukum perkawinan, warisan, dan ritual keagamaan. Itu termasuk kepada pasal 25 sampai 35. Suku-suku wajib membela Madinah dari serangan eksternal seperti ancaman dari Quraisy Mekah. Pas, pasal 44. Poin ketiga adalah prinsip keadilan dan hukum. Nabi Muhammad SAW menjadi arbitrator tertinggi untuk menyelesaikan sengketa antar kelompok. Masuk ke dalam pasal 23 dan 42. Sistem diat, denda darah, diterapkan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau agama. Pasal 36 hingga 40. Yang selanjutnya larangan keras terhadap pembunuhan, pencurian, dan pengkhianatan. Itu termasuk kepada pasal 19 hingga 22. Poin keempat adalah kebebasan beragama. Pasal 25 menyatakan, bagi Yahudi agama mereka dan bagi Muslim agama mereka. Setiap kelompok bebas menjalankan ibadah selama tidak mengganggu ketertiban umum. Poin yang kelima adalah solidaritas sosial. Piagam menjamin perlindungan bagi kelompok lemah seperti yatim, janda, dan orang mukmin. Itu masuk kepada pasal 11 hingga 15. Saling membantu dan membayar hutang atau denda jika salah satu pihak tidak mampu. Masuk kepada pasal 17. Lalu Piagam Madinah memiliki klasifikasi lagi, yaitu signifikansi politik dan sosial. Poin yang pertama adalah inovasi konstitusional. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah yang mengatur masyarakat multireligius. Konsep negara berdasarkan kontrak sosial, bukan etnis atau agama, menjadi fondasi negara Islam awal. Poin kedua adalah stabilitas di tengah keberagaman. Piagam berhasil meredam konflik antar suku Aus dan Khazraj,
serta mengintegrasikan Yahudi dalam sistem pertahanan bersama. Sebagai contoh sukses, saat Perang Badar terjadi, yang terjadi pada tahun 624 Masehi, sebagian suku Yahudi tetap netral, meskipun kemudian menjadi ketegangan pasca perang Uhud yang terjadi pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 625 Masehi. Poin yang ketiga adalah prinsip universal, musyawarah atau suro. Keputusan diambil melalui konsensus pemimpin suku. Lalu, keadilan atau adil. Hukum berlaku sama untuk semua, termasuk keluarga Nabi. Contoh, kasus pencurian oleh wanita dari Bani Makhzum. Prinsip universal yang ketiga adalah persamaan derajat atau egaliter. Tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial atau kasta. Yang menjadi tantangan daripada berlanjutnya Piagam Madinah adalah tantangan dan pelanggarannya. Meski revolusioner, Piagam Madinah menghadapi ujian berat. Yang pertama adalah tantangan terbesar adalah pelanggaran oleh suku Yahudi. Beberapa suku Yahudi seperti Bani Koinuko dan Bani Nadir diusir dari Madinah karena dianggap bersekongkol dengan musuh eksternal, yaitu Quraisy Mekah. Puncaknya adalah Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 627 Masehi, di mana Bani Quraisyah dihukum karena pengkhianatan. Tantangan yang selanjutnya adalah ekspansi politik. Setelah Madinah stabil, fokus Nabi beralih ke penyebaran Islam di Jazirah Arab, yang memicu ketegangan dengan suku-suku di luar piagam. Lalu, hal yang bisa diterapkan di era modern atau relevansi di era modern, yaitu adanya model negara inklusif. Poin yang pertama adalah model negara inklusif. Piagam Madinah sering dikutip sebagai contoh tata kelola negara yang menghormati pluralisme seperti dalam Konstitusi Indonesia yang mengakui Pancasila. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama NU di Indonesia menggunakan prinsip Piagam Madinah untuk mempromosikan toleransi. Terapan selanjutnya di era modern adalah dialog antaragama. Dokumen ini menjadi rujukan dalam upaya rekonsiliasi Muslim dan Kristen di Nigeria atau Muslim dan Yahudi di Eropa. Poin yang ketiga atau implementasinya di era modern adalah tersusunnya hak asasi manusia atau HAM. Piagam Madinah dianggap sebagai cikal bakal konsep HAM dalam Islam, terutama terkait kebebasan beragama dan perlindungan minoritas. Lalu, tidak semudah itu, kritik dan debat historis terjadi karena adanya tokoh orientalis yang menyanggah atau mengkritik daripada konsep Piagam Madinah tersebut, yaitu mengenai keaslian teks atau teks secara asli. Sejarawan seperti Patricia Kroll meragukan keautentikan Piagam Madinah karena hanya tercatat dalam kitab Sirah Nabawiyah abad ke-8 Masehi, bukan sumber kontemporer. Namun, mayoritas sarjana Muslim menerimanya sebagai dokumen yang sahih. Kritik yang kedua adalah implementasi ideal versus realitas. Meski prinsipnya mulia, konflik internal dan eksternal menunjukkan bahwa piagam tidak sepenuhnya mampu menghapus ego sektarian. Hal itu menjadi tantangan bagi konsep Madinah atau kritik daripada berbagai orientalis yang tidak percaya dengan konsep piagam Madinah karena menurutnya adalah konsep yang tidak relevan atau konsep yang hanya dikatakan dalam Sirah Nabawiyah yang terjadi pada abad ke-8 Masehi. Piagam Madinah adalah warisan abadi. Piagam Madinah meninggalkan warisan yang mendalam. Contohnya dalam segi politik menjadi inspirasi bagi gerakan Islam modern yang menekankan negara inklusif seperti di Tunisia atau Malaysia. Konsep ini juga mewariskan pada aspek etika sosial, prinsip keadilan, musyawarah, dan solidaritas tetap relevan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan radikalisme.
Warisan selanjutnya adalah pada nilai kesatuan atau simbol kesatuan di Indonesia. Piagam Madinah sering dikaitkan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman atau masyarakat multikultural dipandang sebagai kekuatan. Hal itu dapat saya simpulkan bahwa Piagam Madinah bukan sekedar dokumen sejarah, melainkan manifestasi visi kenabian tentang masyarakat beradab yang harmonis. Meski tidak sempurna, nilai-nilainya tetap menjadi kompas bagi umat Islam dan dunia global dalam membangun peradaban yang adil dan manusiawi. Dalam konteks Indonesia, prinsip Piagam Madinah sejalan dengan upaya menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua golongan. Oleh karena itu, konsep ini masih sangat relevan dengan keadaan zaman ini. Karena bagaimanapun kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan bagi manusia itu adalah salah satu hak yang tidak boleh dibatasi dengan hal apapun, seperti dogma agama, atau otoritas, atau hegemoni. Karena pada dasarnya, Piagam Madinah adalah sebagai batu loncatan menuju peradaban seorang manusia yang harus dijaga dan tetap harus dikembangkan menuju menuju manusia yang beretika dan tidak mudah menyalahkan dalam segi hak dan tidak boleh menumpahkan darah dengan dalih apapun. Oleh karena itu, Piagam Madinah adalah salah satu konsep yang harus kita jaga dan harus kita implementasikan, harus kita aplikasikan ke dalam hidup kita selaku manusia yang adil dan beradab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.